atau yang sejenisnya. Tujuannya adalah lituzib as-sufra wal ausar, untuk menghilangkan kuning pada gigi ataupun kotoran gigi. Wal yutahhir al-fam wa yahsul as-sawab, dan tujuannya juga adalah untuk kesucian mulut serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesesuaian penyebutan siwak di kesempatan ini atau bab ini adalah bahwasanya siwak itu termasuk dari sunnah wudu, masuk dari bagian sunnah wudu, dan juga merupakan at-taharah al-muraghab fiha, bagian dari kesucian yang disukai. Dan ini merupakan salah satu dari bab-bab kitab taharah yang telah lalu kita bahas. Wa fihi minal fawaid ma yafutul hasru minan nadhafah. Dalam siwak terdapat faidah-faidah yang sangat banyak sekali ya, yang merupakan bagian dari kebersihan, kesehatan, dan juga menghilangkan aroma yang tidak enak, juga menjadikan mulut itu baik, selain mendapatkan pahala, dan itu merupakan ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ya, membahas tentang fawaid siwak ini sangat banyak dalam kitabnya Zadul Ma'ad Hadi Khairul Ibad. Baik, kita masuki hadis as-sabi asyara, hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah, muttafaqun alaih. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memerintahkan umatnya untuk bersiwak, andaikan saja tidak memberatkan umatnya siwak setiap hendak sholat. Cuman karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya, beliau tidak memerintahkan dalam artian mewajibkan. Makna global dari ini, min kamali nushi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi al-khair li ummatihi wa raghbatihi an yalji'u kulla babin ya'ud alaihim bin naf'i liyanalu kamal as-sa'adah an hassahum 'ala at-tasawwuk. Di antara kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan beliau terhadap kebaikan kepada umatnya ya, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka kalau umatnya tadi tidaklah ada manfaat melainkan mereka melakukannya, melainkan mereka bersandar kepada manfaat tadi agar mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan kesempurnaan dari kebahagiaan. Pada hari itu di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk bersiwak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengetahui banyaknya faidah dari siwak serta pengaruh manfaat yang akan datang ataupun yang gerak dari siwak ini, hampir saja beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
mewajibkan kepada umatnya untuk bersiwak tiap kali hendak salat. Tetapi likamali syafaqatihi wa rahmatihi, bentuk dari belas kasihan beliau sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, beliau khawatir Allah akan memfardukan atau mewajibkan siwak itu kepada mereka, lalu umatnya tidak mampu untuk menegakkan ataupun menunaikan siwak tadi yang telah difardukan atau yang akan difardukan, yang akan menyebabkan mereka berdosa. Maka hal ini menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam urung mewajibkan siwak kepada umatnya. Walaupun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap memotivasi, menganjurkan umatnya untuk bersiwak. Kemudian hal yang diambil dari faedah di sini, pertama istihbabus siwak wa fadluhu, disukainya bersiwak dan siwak itu memiliki keutamaan. Yang keutamaannya tadi ya, keutamaan dari bersiwak ini mencapai derajat keutamaan sesuatu yang wajib dalam pahalanya, walaupun siwak tidak wajib. Yang kedua, ta'akkudu masyru'iyatis siwak inda shalah, ditekankannya pensyariatan siwak ketika hendak salat. Berkata Ibnu Daqiq al-Aid, "As-sir anna ma'murun fi kulli hala min ahwal at-taqarrub ila Allah azza wa jal an nakuna fi halati kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah." Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, beliau mengatakan rahasianya adalah bahwasanya kita diperintahkan dalam segala keadaan dari keadaan kita dalam kondisi kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita dituntut dalam kondisi yang sempurna, ya, dalam kondisi yang sempurna dan juga dalam kondisi yang bersih, dalam rangka menampakkan kemuliaan ibadah tersebut. Qad qila inna dzalikal amra yata'allaq bil malak fa innahu yata'adza bir raihatil karihah. Dan juga yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan malaikat yang merasa tersakiti dengan aroma yang tidak enak, sehingga kita diperintahkan untuk membersihkan dan juga menghilangkan bau-bau yang tidak sedap tadi tatkala kita mau bertaqarrub, mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sana'ani rahimahullah, berkata al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, la yab'ud an nasira majmu'ul amrayn al-madhkurain lima akhrajahu Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, rahasia yang disebutkan ya adalah tidak jauh dari apa yang ada dalam hadis Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, man akala thawm awil basal awil karath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Barang siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah ya, ataupun daun bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya atau dari apa-apa yang Bani Adam tersakiti dengannya. Kalau manusia itu tersakiti dengan aroma yang tidak baik, tidak enak, maka demikian pula malaikat merasa tersakiti dengan bau yang tidak enak tersebut. Kemudian yang ketiga,
Faedah dari hadis ini fadlul wudu wassalah. Keutamaan wudu dan salat. Ada. Al-musta'mal Itu ma'awas mama tuh siwak. tape kan 26. Yang 26 ke 25. Oh, 26 kan salat dan besok ya, wudu Bu? ini Iya. Iya, tapi sekarang. kalau Bu. kita Oh, mau ya, melakukan udah. salat wudu dan Ah, wudu, kita dianjurkan Iya, gitu. bersiwak, membersihkan gigi kita. Kalau mau ya udah dinding Bahkan Iya, iya. bagaimana menjelaskan bahwasanya Ya, itu jika tidak bebas ada kan, siwak, Bu. tidak ada misalnya Pak, juga kasih. kita bisa menggunakan gosok gigi, maka apa saja sampai pun kita harus menggunakan jari tangan kita untuk membersihkan gigi kita. Kemudian yang keempat, innahu lam yamna min fardis siwak illa ma khafatal masyaqqah fil qiyami bihi. Bahwasanya Nabi SAW tidak ada yang menghalangi beliau ya dari mewajibkan siwak, melainkan karena beliau khawatir bahwa siwak itu akan memberatkan umatnya jika diwajibkan. Kalau diwajibkan lalu merasa berat sehingga banyak yang meninggalkannya, maka tentunya akan mengakibatkan berdosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajib. Yang kelima, kamalu masyaqqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufuhu alaihim. Kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kekhawatiran beliau terhadap hal-hal yang jika diwajibkan tidak mampu melakukannya. Yang ketujuh, an-nadar al-mafasid muqaddama 'ala jalbil masalih. Bu, pas aja 30 tuh, Bu. Ya. Enggak ada lebihnya. Bahwasanya Ya udah nggak menolak apa-apa. Iya. mafsadat, Iya. kerusakan itu didahulukan daripada meraih manfaat ataupun kebaikan. Jadi kalau ada suatu mafsadat bahaya, Ya. maka kita Terima kasih, Bu. tolak, itu lebih diutamakan daripada meraih suatu manfaat atau kebaikan. Ini merupakan kaidah yang umum yang bermanfaat sekali, bahwasanya syariat yang agung dan mulia ini ya tidak memfardukan, tidak mewajibkan siwak kepada umat yang di dalam siwak tadi ada maslahat yang besar, karena khawatir bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada umat ini siwak ya, lalu mereka tidak mampu melakukannya, dalam artian tidak mampu melakukan siwak ini setiap kali mau sholat, setiap kali mau wudhu ya, maka itu akan terjadi suatu mafsadat yang besar, yaitu mereka akan berdosa begitu karena meninggalkan yang wajib dalam syariat Islam ini. Itu tentang hadis yang ke-17 para pemirsa dan pendengar keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dianjurkannya, ditekankannya bersiwak ataupun membersihkan gigi ataupun menggosok gigi. Yang itu menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, bahwasanya Islam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan pada diri hamba muslim. Kemudian hadis yang ke-18, al-haditsus samin asyara, an Hudzaifah ibn al-Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau bangun di malam hari, maka beliau menggosok ataupun membersihkan giginya atau membersihkan mulutnya dengan siwak. Berkata al-muallif, ma'nahu yagsil wa yadluk, yuqal syasohu yashusuhu wa masohu yamusuhu idza ghasalahu. Nulis mengatakan bahwasanya makna dari yasus yaitu apa? Membersihkan, menggosok.
Kemudian makna ijmali dari hadis yang mulia ini bahwasanya min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nadhafa wa karahatihi liraiha al-kariyah kana idza qama min naumil lail at-tawil alladhi huwa madhannatu taghayyur raihatil fam dallaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bis-siwak. Di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan dan tidak sukanya beliau kepada aroma yang tidak enak, tidak sedap, maka beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, ya, bangun di malam hari yang panjang begitu, yang merupakan ya, tidur di malam hari tadi, terjadi perubahan aroma mulut begitu ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok giginya dengan siwak. Liyaqta'ar raihata wal yanshat ba'da mughalabatin naum 'alal qiyam. Tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma yang tidak enak tadi dan agar membangkitkan semangat setelah tertidur, semangat untuk qiyam, untuk salat malam. Lianna min khasaisis siwak aidan at-tanbih wat tansyit. Karena di antara kekhususan dari siwak juga adalah untuk membangkitkan serta menyemangatkan dengan siwak tadi ya. Kemudian yang merupakan faedah hadis ini, pertama takkid masyru'iyyati siwak ba'da naumil lail. Ditekankannya pensyariatan siwak ya setelah tidur di malam hari. Nah, tidur di malam hari ini adalah tidur yang panjang. Wa illatuhu anna an-naum muqtadin li taghayyuri raihatil fam. Sebabnya adalah bahwasanya tidur di malam hari tadi adalah menyebabkan berubahnya aroma mulut. Was-siwak huwa alatun tanzifiyah, dan siwak merupakan alat untuk membersihkannya. Walihada fa innahu yusannu 'inda kulli taghayyurin. Untuk inilah disunahkan bersiwak setiap kali ada perubahan aroma mulut. Kemudian yang kedua ta'akud masyru'iyyati siwak 'inda kulli taghayyurin karihin lil fam. Akhdan fil ma'na sabiq. Kemudian ditekankannya pensyariatan siwak itu setiap kali terjadi perubahan yang tidak enak pada aroma mulut, bagaimana makna yang telah lalu. Kemudian yang ketiga masyru'iyatin nadhafa ala wajhil umum. Disyariatkannya kebersihan ya, secara umum, dan bahwasannya bersihan tadi merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adabis samiyah, dan juga merupakan adab-adab yang mulia yang tinggi, mana Islam memperhatikan tentang kebersihan seorang hamba. Inilah hadis yang ke-17 dan ke-18 berkaitan dengan siwak, bahwasanya siwak itu ditekankan dalam segala keadaan, dan terutama ketika seseorang bangun dari tidur di malam hari. Nah, sungguhnya tidur di malam hari itu tidur yang lama ya, yang panjang, sehingga itu menjadikan mulut berubah aromanya dan perlu dihilangkan, apalagi seorang yang dia ingin munajat dengan Rabbnya. Demikian para pemirsa dan pendengar keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas penjelasan dari hadis dari bab siwak ini ya keluarga muslim. Dua hadis 17 dan juga 18. Untuk hadis siwak ini nanti ada berapa Ustaz total jumlah hadisnya Ustaz? Apa? Untuk bab siwak ini. Bab siwak sekitar ada 6 hadis. 6 ya. Berarti untuk pagi hari ini ada 3 Ustaz ya. Nanti insyaallah taala Ustaz. Ya, atau ini cuman dari hadis coba dari 17 ya sampai
kurang dari 6 berarti sampai Isrin saja. Berarti nah itu ada hadis satu lagi. Iya. Insyaallah. Nah, ya keluarga muslim, kita akan break terlebih dahulu ya untuk perjumpaan kita di program Acara Smart di pagi hari ini. Dan setelah kita hadirkan beberapa jeda dan juga insight dari Radio Kita FM, kita akan hadirkan kembali untuk hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-19 insyaallah ta'ala. Kita bersama kami di program Acara Smart 1 jam meraih takwa. 94,3 FM Kita Radio. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. Hadirkan suasana sakinah di rumah, selalu lekat dengan dakwah bersama TV Sunnah Vision, parabola TV Islami yang mencerahkan, mendidik, menghadirkan ketenangan yang Anda impikan, tontonan yang menjadi tuntunan. Paket 1,8 kini diskon menjadi 1,6 juta rupiah. Anda dan keluarga bisa menonton siaran TV dakwah sunnah gratis tanpa kuota internet. Di antaranya TV Sunnah, Surau TV, Wesal TV, Roja TV, dan masih banyak lagi lainnya. Informasi pemesanan 0896 6194 3943. TV Sunnah Vision, outlet parabola TV dakwah. Ada ribuan pendengar tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar menuju jalan hidayahnya. Engkau pun kan raih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sebagai penawaran sedekah kecil yang rutin operasional dakwah, salurkan saham akhirat Anda via rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek? Iya, Kak. Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan? Hah? Didonasikan kemana, Kak? Kemana ya? Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceng infak dakwah. Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah? Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti. Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 Silakan hubungi 0877 2999 9923. Dede, sebentar, Dek. Kenapa, Kak? Kakak mau juga dong celengan akhiratnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Radio Kita FM dan TV Sunnah mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dalam program kebaikan yang insya Allah syarat manfaat. Berikut nama-nama program yang kita hadirkan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Sodik, Sodako Indah Berbagi Al-Quran. Kibas, kita berbagi meja santri. Berseri, kita berbagi sedekah roti. Kibar, kita berbagi beras. Kiblat, kita berbagi alat sholat. Dan SNI, Sedekah Nasi Indonesia. Ayo sambut peluang kebaikan ini dengan menyalurkan infak terbaik Anda melalui nomor rekening 711-8366-101 Bank Syariah Indonesia atas nama Sosial Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Untuk informasi dan konfirmasi ke nomor 0813-1309-6880. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan informasi tentang apa yang sedang sangat dibutuhkan oleh media dakwah sunnah kita, baik itu radio kita 94,3 FM ataupun TV Sunnah Cirebon, di mana banyak kebutuhan tentang peralatan untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah sunnah ini, dan kisaran total daripada biaya yang dibutuhkan secepatnya adalah 30 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemudahan serta menjadikan segala kesulitan kita menjadi ada solusinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah kesempatan emas di mana Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah satu manusia, seseorang, dengan sebab melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Kita tahu unta merah adalah harta yang paling disuka, paling dicinta oleh orang-orang Arab saat itu. Kemudian Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Tolong menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita, mengajak kita, dan memerintahkan kepada kita agar hendaklah kita berjuang dan berupaya untuk memberikan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia, tentu terutama melalui media dakwah sunnah ini. Nunggu apa lagi? Mangga, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dan berinfak di jalan Allah, yang kelak Allah akan lipat gandakan pahala dan balasannya. Dan niscaya
orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah akan bahagia dan selamat dunia hingga akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala kepedulian dan ta'awunnya atau kerjasamanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih Anda masih bersama kami ya keluarga muslim. Anda masih menyimak ya program acara Smart 1 Jam Raih Takwa. Setelah kita hadirkan jeda ya ataupun kita break di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan masuki sesi kedua. Kita akan menyimak kembali. Untuk sesi kedua ini kita akan simak kembali ya keluarga muslim, karena di bab siwak ini ada 4 hadis. Kita akan simak semua keluarga muslim. Jadi kita akan simak hadis ke-19 dan juga hadis ke-20 ya insyaallah taala. Dan kita akan langsung saja berikan kepada guru kita Ustaz Muhaddin LC MPDI untuk melanjutkan kembali pembahasannya. Kepada Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Kita lanjutkan para pemirsa mendengar keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al hadis atas asyara. Hadis yang ke-19 dari bab as-siwak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwaka fa qadimtuhu wa tayyabtuhu summa dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsan minhu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isbi'ahu summa qala fir rafiqil a'la thalathan summa qudiya alaihi. Wa kanat taqulu mata baina fitnati wa zaqinati. Wa fi lafdhin fara'aituhu yanzur ilaihi wa araftu annahu yuhibbu as-siwaka فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. Bersama dan mendengar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Abdurrahman membawa siwak yang basah ataupun masih segar begitu ya, yang digunakan untuk menggosok giginya. Fa'abadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam basarahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwak tadi, maka aku pun mengambilkan siwak tadi dan aku gigit-gigit untuk melunakkannya. Lalu aku berikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersiwak dengannya. Aku tidak melihat Nabi SAW bersiwak dengan bersiwak yang paling baik dari bersiwak ini. Lalu setelah selesai Rasulullah SAW bersiwak, maka beliau mengangkat tangannya, mengangkat jari telunjuknya ke atas seraya mengucapkan birrafiqil a'la, birrafiqil a'la, dengan teman yang paling baik. Itu maksudnya seperti yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 69 ya. Rafiqul A'la adalah
teman yang paling baik yaitu para nabi, para syuhada dan salihin. Beliau mengucapkan ar-rafiqil a'la tadi 3 kali. Kemudian setelah mengucapkan tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau wafat atau meninggal dalam keadaan bersandar di antara dada dan leherku. Dalam lafaz lain, fara'aitu yanzur ilaihi. Lafaz lain katakan bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada siwak tadi, siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa araftuhu annahu yuhibbu siwak, maka aku pun mengetahui bahwasanya beliau menginginkan siwak tadi. Aku berkata kepada beliau, aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan kepalanya dengan menganggukkan bahwasanya iya. Di sini lafaz Bukhari dan Muslim. Muslim seperti ini juga ya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sebelum meninggal. Yang mana beliau menyempatkan diri untuk bersiwak, membersihkan giginya. Di antara gharibul hadis ataupun perkataan yang perlu dijelaskan dari hadis ini, yastan bihi, artinya yumirus siwak ala asnanihi, yaitu menggosokkan siwak kepada gigi. Ka'annahu yuhaddiduha, seakan-akan gigi itu ingin diruncingkan, ditajamkan dengan siwak tadi. Ini menunjukkan bahwasanya bersiwak itu dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan saja. Seperti orang ngasah gitu ya, pisau dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Yang kedua, fa'abaddahu bi takhfifil ba'al muwahhadah wa tashdidid dal madda ilaihi basarahu wa atalahu. Artinya bahwasanya Nabi SAW memandang siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ya, memandang lama, artinya mengisyaratkan bahwasanya beliau ingin bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha memahami hal itu tadi, maka beliau mengambilkannya. Yang ketiga, baina hakinati wa dhakinati, tidak dijelaskan bahwasanya apa? Itu adalah antara leher dan dada. Lalu yang keempat, fa qadimtuhu, pakai dot, qadimtuhu artinya madagtuhu bi asnani, madagatuhu bi asnaniha. Siwak tadi karena mungkin kering begitu ya, dilunakkan dengan digigit-gigit, diyalina agar lunak. Wal qadam bi atrafil asnan, jadi beliau menggigitnya dengan ujung gigi, dengan gigi ya. Mana ijmali dari hadis yang mulia ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha teringat kisah yang menjelaskan bagaimana sukanya ataupun kesukaan, kecintaan Nabi SAW untuk bersiwak ya. Dan Nabi SAW senantiasa menggantungkan ataupun menginginkan bersiwak begitu. Dan hal tersebut bahwasanya dikisahkan tatkala Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halin naza', dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam naza' itu mau sakaratul maut. Maka siwak yang ada pada Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi ya, beliau menginginkannya untuk menggosok gigi beliau. Dan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit tadi, yang mendekati ajal beliau, tidak membuat beliau lupa dengan siwak. Bahkan karena kesukaan beliau bersiwak tadi,
beliau menginginkannya dan ingin membersihkan mulutnya dengan siwak tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha memahami apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengambilkannya dari saudara beliau ini, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Lalu beliau melakukan tadi yang diceritakan bahwa melunakkan siwak tadi ya. Dan belum itu beliau menggantikannya, artinya memotong yang sudah terpakai, karena siwaknya itu adalah siwak yang bekas dipakai oleh Abdurrahman tadi radhiyallahu anhu. Tadi dibuang yang tadi dipakai, yang potong begitu ya, bekas dipakai oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Lalu makanya beliau perlu untuk melunakkannya dengan giginya tadi. Gitu. Setelah selesai Nabi SAW mengambilnya ya, dan beliau bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha tadi tidak melihat beliau bersiwak sebaik yang saat beliau mau meninggal tadi. Setelah sudah selesai dari bersiwak, Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya ke atas, yuwahidullah, dalam rangka mentauhidkan Allah dengan lisan beliau. Itu Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Rabb Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW wafat. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengabarkan bahwasanya tidaklah seorang nabi itu ketika saat mau meninggal melainkan diberi pilihan, ingin meninggal dalam artian jumpa dengan Allah, dengan para nabi dan rasul, atau ingin tetap di dunia. Dan Aisyah radhiyallahu anha lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih berjumpa dengan Allah, berpindah dengan para nabi ya, beliau ghibthah itu menghendaki hal itu, dan yang layak dan patut beliau berghibthah ataupun menghendaki hal tersebut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, keadaan beliau hendaki berkumpul dengan para nabi dan rasul serta orang-orang soleh dan syuhada. Faidah yang diambil dari hadis yang mulia ini bahwasanya yang pertama, al-istiyak bisiwak ratab, bersiwak dengan siwak yang basah begitu ya, yang lain, yang lunak agar tidak menyakiti gigi. Yang kedua, islahus siwak wa tahdiati, memperbaiki atau membaguskan siwak, menyiapkan siwak tadi dengan baik agar pakai tidak melukai gigi, gusi begitu ya, melukai gusi. Yang ketiga, al-istiyak bi siwakil ghair ba'da tathhirihi wa tanzifi. Yang ketiga, dibolehkannya bersiwak dengan siwak yang bekas dipakai orang lain telah dibersihkan dan juga dilunakkan kembali setelah dipotong yang yang dibuang yang kasih pakai tadi. Yang keempat, al-amal bima yufham minal isyarati wad dilalah, melakukan hal yang dipahami ya dari isyarat orang lain. Mana Aisyah radhiyallahu anha melakukan sesuatu yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keinginan beliau untuk bersiwak. Yang kelima, ar-rafiqul a'la, umul musyar ilaihim fi suratin nisa, yaitu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 69, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Hadis yang ke-19 ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lalai dari bersiwak walaupun saat beliau sedang menghadapi kematian beliau. Hadis yang ke-20, al-hadisul 20 an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashtaq bisiwakin ratbin." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersiwak dengan siwak yang lunak. Qala wa tarfu as-siwak ala lisanihi. Dalam keadaan ujung siwak itu ada pada lisan ataupun lidah beliau. Wa huwa yaqul wasiwak fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau bahasa kita itu hok begitu ya, keadaan mau muntah begitu ya. Dan siwak beliau ada di mulut beliau. Hadis yang kedua beliau ini mengabarkan kepada kita tentang bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi dalam proses bersiwak. Dalam proses bersiwak tadi, hingga dikatakan sampai bahasa kita itu hok gitu. Kalau kita mau muntah begitu ya. Ini itu dalam bahasa Arab aslinya adalah ha begitu. Ubdilatil hamzah, hamzahnya hanya itu diganti dengan hamzah. Hanya diganti dengan hamzah jadi Kemudian ka'annahu yatahawwa, at-tahawwu artinya at-taqayyub bis-saut. Tahawwu artinya muntah tapi suara saja begitu ya. Muntah begitu. Makna ijmali dari hadis yang mulia ini bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Musa radhiyallahu anhu ini datang kepada Nabi, beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah dan lunak tadi. Karena dengan siwak yang basah dan lunak tadi akan lebih membersihkan dan lebih sempurna ya. Yang juga tidak akan menyakiti mulut ataupun gusi. Waqad ja'ala siwak ala lisanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan siwak itu di lisan atau di lidah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya gigi yang disiwak atau dibersihkan, tapi juga lisan ataupun lidah dibersihkan dengan siwak. Dan juga ulama lain menjelaskan yang diwaki itu bukan hanya gigi dan juga gusi ya. Semua yang di mulut itu ya, dari lisan ataupun gigi lebih-lebih lagi dan juga gusi, tentunya dengan perlahan ya, dan dengan tadi siwak yang lunak dan basah. Wa balagha fi tasawwuk, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam bersiwak ini hingga beliau ka'annahu yatakayya, seakan-akan beliau mau muntah karena bersiwak tadi. Seperti yang kita lakukan juga di zaman sekarang ketika kita menggosok gigi. Tatkala kita bersungguh-sungguh menggosok gigi tadi sampai kita ingin muntah begitu. Ini menunjukkan bahwasanya menggosok gigi ataupun bersiwak itu dengan sungguh-sungguh dan dengan kebersihan yang atau dibersihkan dengan sempurna begitu ya. Bagian dalamnya juga, bagian luarnya juga gigi tadi. Lisannya, gusinya begitu ya. Mayukhadz minal hadis. Faedah dari hadis ini pertama, masyru'iyatus siwak bil 'udi ratbi. Disyariatkannya siwak dengan 'ud ataupun ranting atau ya ranting kayu siwak yang ratb. Ratb itu masih segar, tidak kering. Wa anna siwak minal ibadati wal qurbat, dan siwak merupakan bagian dari qurbat, ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita meniatkan untuk kebersihan, kesucian di mulut kita dengan bersiwak tadi, kita niatkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan itu adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang di awal kita kemukakan bahwasanya itu merupakan ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita mendapatkan kebersihan, kesucian, juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Hingga juga para ulama mengatakan dengan apapun siwak itu dilakukan yang bisa membersihkan gigi kita. Zaman dulu pakai siwak, kayak apa? Kayu siwak gitu. Nah, sekarang pakai sikat gigi, pakai odol gitu. Bahkan ada yang mengkombinasikan odol tadi dengan siwak. Hingga ada odol ya apa? Yang ada tercampur dengan siwak. Itu adalah hal yang bagus. Ya. Bahkan zaman dahulu orang-orang tua kita tatkala tidak ada odol, tidak ada siwak, mereka menggosok giginya dengan bata yang dihaluskan begitu. Atau dengan abu gosok begitu. Bersih. Bersih. Dengan berbagai cara, Masya Allah. Dan itu adalah sesuatu yang bagus dan baik. Itu dalam rangka tadi kurbat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah di sini masyru'iyatul mubalaghah fi siwak. Disyariatkannya mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam siwak, dalam bersiwak. Tidak asal-asalan, tidak asal cepat, tidak asal gosok gigi begitulah. Ya, tapi dengan sungguh-sungguh dibersihkan semuanya. Li'anna fil mubalaghah kamalul inqa, karena dalam bersungguh-sungguh saat bersiwak atau menggosok itu adalah akan mendapatkan kesempurnaan kebersihan begitu. Lebih sempurna dalam membersihkan gigi ataupun mulut. Nah, di mulut itu ada gigi begitu ya. Ada gusi, ada lisan begitu. Yang ketiga, an yusta'mal as-siwak fi lisanihi fi ba'dil ahyan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bersiwak itu yang dibersihkan juga termasuk lisannya ataupun apa, lidahnya ya, lidahnya gigi, dan juga dibersihkan lisannya. Nah, kita tahu di lisan kan juga bersentuhan dengan makanan, bahkan ada selesai makan barangkali ada lendir apa begitu di lisan ini. Maka dari hal-hal yang telah tadi dikemukakan pemirsa dan pendengar keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bagaimana perhatiannya syariat Islam terhadap kebersihan diri, terutama tadi dalam masalah bersihan mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam segala keadaan, ya, sampai-sampai beliau mau meninggal pun menyempatkan diri untuk bersiwak, membersihkan mulut beliau, gigi beliau begitu, dalam rangka persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan hati kita, membersihkan badan kita dari segala kotoran yang isi maupun maknawi. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, iya, syukron saja, jazakallah khairan atas materi ataupun penjelasan yang telah disampaikan ya keluarga muslim dari bab siwak ini. Keluarga muslim telah kita simak 4 hadis ya terkait tentang siwak, dan tentunya untuk motivasi kita ya keluarga muslim untuk mencontoh dari amalan-amalannya dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk pekan depan keluarga muslim kita akan masuki bab baru ya keluarga muslim ya. Saat ini bab baru saat ya, terkait tentang mengusap kufain ya keluarga muslim ya. Dan Islam mungkin juga ditambah ataupun sekalian dengan bab al-madi dan yang lainnya. Nah, karena itu bab masah ala kufain cuma 1 hadis ya. 1 hadis ya. Nah, ya keluarga muslim, demikian untuk perjumpaan kita di program acara Semangat. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pencerahan untuk kita senantiasa ketika tadi disebutkan ketika tidak memberatkan untuk ketika akan menjalankan sholat untuk bersiwak saat ya. Nah, ya keluarga muslim, demikian yang bisa kami hadirkan di pagi hari ini program acara Semangat. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muhaddin LCMPD Hafidhullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruangan dengan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 94,3 FM Kita Radio.